Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas kita setiap hari ya. Sebelum kita melaksanakan di pembelajaran ini, alangkah baiknya kalau kita melakukan doa seperti biasa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, materi kita yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Istilah ruang mungkin kita sudah jumpai dalam sehari-hari seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang rapat. Lalu apa sih yang disebut ruang itu? Mungkin sudah ada yang tahu ruang itu apa? Ya, ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dan ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer, air, laut, sungai, dan danau, air tanah, lapisan tanah, dan lainnya. Lalu apa yang menjadi penyebab interaksi antar ruang itu? Baiklah, untuk penjelasan kita berikan gambar di sini. Di kanan ada wilayah A dan ada yang di kiri wilayah B. Lalu pada wilayah A itu ada daerah pegunungan yang tanahnya itu subur untuk ditanami sayuran. Sedangkan gambar kiri itu merupakan wilayah lautan yang banyak penghasil ikannya. Lalu perbedaan ini menghasilkan sebuah interaksi tersebut itu seperti misalnya di wilayah yang kanan atau wilayah A itu, jika ingin makan ikan ya mereka harus pergi ke wilayah yang kiri, yang wilayah B, daerah lautan. Begitupun juga sebaliknya, jika wilayah B ingin makan sayuran, mereka juga harus pergi ke wilayah A yang tanamannya subur, ditanam di sana, tumbuh subur di sana, seperti itu. Interaksi antar ruang terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama itu mobilitas penduduk. Interaksi antar ruang ini dapat berupa pergerakan manusia, seperti misalnya orang yang menuju perjalanan ke tempat kerja, orang migrasi, dan perjalanan wisata. Yang kedua yaitu transportasi. Interaksi antar ruang ini dapat berupa seperti pergerakan barang, misalnya seperti pemanfaatan fasilitas umum, perdagangan, dan pengantaran barang. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Interaksi ini berupa perpindahan gagasan dan informasi, misalnya seperti pengiriman informasi. Lalu kita dapat dari wilayah A ke wilayah B, seperti itu. Lalu apa saja ya bentuk kondisi saling bergantung
sehingga terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antar ruang, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Maka saya akan menjelaskan satu persatu ya. Ini pertama ada kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini seperti kalian di gambar ini ya. Wilayah A itu adalah wilayah penghasil sayuran, sedangkan wilayah B itu adalah wilayah penghasil ikan. Di wilayah A ingin mengonsumsi ikan, lalu wilayah A itu datang ke wilayah B. Jika wilayah B membutuhkan ingin mengonsumsi sayuran, maka juga harus pergi ke wilayah A dengan melakukan interaksi wilayah A ke wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua ada kesempatan antara. Kesempatan antara ini akan saya jelaskan dengan gambar ini ya. Ini kan ada gambar A, B, dan C. Lalu di gambar A ini, gambar A penghasil sayuran, gambar B itu penghasil ikan, dan C itu adalah tempat surplus ikan dan sayuran, hasil ikan juga. Lalu wilayah A ini menjalin interaksi dengan wilayah C yang notabene wilayah C juga membutuhkan A juga membutuhkan B. Pada akhirnya interaksi antara A dan C ini semakin pekat, dan interaksi antara A dan B akan menjadi berkurang. Lalu yang ketiga ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini seperti wilayah A ke wilayah B, itu akan terjalin interaksi yang bagus apabila jalan menuju ke B itu sangat mudah dilalui. Apabila jalan menuju ke B itu seperti rusak-rusak, lalu ada jembatan yang perlu diperbaiki, itu interaksi antar ruangnya tidak bisa terjadi. Maka wilayah A akan memilih berinteraksi dengan wilayah C yang notabene jalannya mudah untuk dilewati. Itu tadi materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Mungkin cukup sampai di sini teman kita hari ini melalui video. Semoga kalian tetap semangat walaupun kita berada di kondisi yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.